Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi di pembelajaran SKI. Kali ini masih menggunakan Google Meet karena kondisi yang belum memungkinkan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Dan saya minta tolong kabari temannya yang belum bergabung untuk segera bergabung melalui link yang sudah saya kirim di WhatsApp group. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Ya, semoga pembelajaran hari ini lancar dan ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, untuk teman-teman kelas 11 bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Jika ingin keluar rumah, pakai masker. Di sini ada yang tahu apa itu dinasti atau kerajaan? Pasti teman-teman semua sudah tidak asing dengan dinasti atau kerajaan. Karena kerajaan itu sendiri juga memang banyak ya ada di Indonesia, dan kita sudah mempelajari sejak kita sekolah dasar, mulai dari kerajaan Majapahit, yang lainnya juga banyak, mulai dari kerajaan dari agama Hindu, Buddha, dan yang terpenting kita harus mengetahui kerajaan Islam di Indonesia. Nah, namun pada pembelajaran hari ini kita tidak akan mempelajari kerajaan yang ada di Indonesia atau dinasti yang ada di Indonesia, tetapi kita akan mempelajari dinasti Umayyah yang ada di mana? Yang ada di Damaskus. Baik, jadi judul materi kita hari ini yaitu proses lahirnya dinasti Umayyah di Damaskus. Jadi Daulah Bani Umayyah ini merupakan lanjutan dari Daulah Khulafaur Rasyidin, yaitu sahabat-sahabat Nabi yang menjadi khalifah. Nah, jadi bisa dikatakan Daulah Bani Umayyah ini merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di sana. Jadi dinasti ini terbentuk di tengah-tengah krisis politik yang ada di Islam pada saat itu. Jadi sebenarnya pangkal masalah sehingga terbentuknya dinasti Umayyah ini yaitu saat sudah ada sejak kepemimpinan Khalifah Utsman. Jadi pada saat itu sudah terjadi banyak KKN. Di sini ada yang tahu KKN itu apa? Iya, jadi seperti di Indonesia saat ini ya. Jadi sudah sejak dulu itu sudah ada KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keresahan umat Islam itu terus berkembang hingga terjadinya aksi demonstrasi di depan kediaman Khalifah Utsman di Madinah. Sayangnya aksi yang awalnya hanya untuk gerakan moral anti KKN itu berakhir beringas dan tidak terkendali sampai akhirnya menyebabkan Khalifah Utsman terbunuh. Nah, setelah Khalifah Utsman terbunuh, umat Islam tidak memiliki pemimpin sehingga perlu mengangkat khalifah baru. Nah, pada waktu itu Ali bin Abi Thalib dipilih menjadi khalifah selanjutnya setelah wafatnya Utsman. Jadi masyarakat Madinah pada saat itu beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Namun, ada beberapa pihak yang tidak setuju atas pembaiatan Ali bin Abi Thalib tersebut dengan alasan mereka menuntut agar para pembunuh Utsman ditangkap dan diadili terlebih dahulu sebelum memilih khalifah. Nah, siapa saja yang menjadi tokoh pemberontak pada saat itu atau tokoh yang tidak setuju atas pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah? Ada yang tahu? Iya, baik sekali Mbak Alifa, betul ya. Jadi tokoh yang menolak pembaiatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yaitu Zubair bin Awam bin Ubaidillah serta Aisyah atau istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akibat ketidaksetujuan ini terjadilah perang Unta.
Di sisi lain, Muawiyah yang bertempat tinggal di Damaskus juga menyatakan hal yang sama dengan kelompok Zubair, Tolah, dan Aisyah. Akibat dari penolakan itu, terjadilah Perang Siffin. Ya baik, itu tadi penjelasan singkat saya tentang proses lahirnya dinasti Umayyah. Tapi itu belum menuju ke asal-usul Bani Umayyah. Jadi sekarang saya ingin membentuk kelas ini menjadi 3 kelompok. Karena kelas ini berjumlah berapa? Oke, pas sekali ya. Jadi jumlahnya ada 30 anak ya. Nanti saya bagi menjadi 3 kelompok. Absen 1 sampai 10 menjadi kelompok 1. Absen 11 sampai 20 menjadi kelompok 2. Dan sisanya absen 21 sampai 30 menjadi kelompok 3. Nah, nanti saya akan memberi tugas untuk teman-teman berdiskusi bersama kelompok kalian. Untuk selanjutnya nanti kita berdiskusi bersama tentang hasil diskusi kalian. Ya baik, jadi untuk kelompok 1 silakan pelajari tentang asal-usul Bani Umayyah. Sudah jelas? Ya. Untuk kelompok kedua silakan mempelajari sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Dan untuk kelompok ketiga silakan kalian cari tentang corak khas pemerintahan dinasti Umayyah. Ya baik, untuk teman-teman yang sudah saya bentuk kelompok tadi silakan mulai diskusinya, boleh melalui WhatsApp atau melalui apapun itu. Silakan kalian mencari materi baik di buku LKS boleh, di buku LKS sudah ada, atau mencari referensi di internet boleh. Nah, nanti saya beri waktu 5 menit saja cukup ya, karena sudah ada materinya. Jadi kalian baca saja dan nanti secara bergantian untuk menyampaikan apa yang kalian dapat dari materi tersebut. Kita sharing bersama teman-teman. Oke, kita mulai saja diskusinya. 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik, sudah 5 menit ya. Jadi sekarang kita mulai diskusinya. Mulai dari kelompok 1, yaitu materi pertama tentang asal-usul Bani Umayyah. Apa yang kalian dapat dari diskusi tadi atau saat kalian membaca materi? Silakan salah satu. Ya, baik. Mbak Siti Nurrohmah, silakan. Oke, jadi benar sekali ya. Bani Umayyah itu diambil dari nama Umayyah, kakeknya Abu Sufyan bin Harb atau moyangnya Muawiyah bin Abu Sufyan. Baik, selanjutnya dari kelompok 1 silakan. Ya. Iya, Mbak Ida. Iya, benar sekali. Jadi Umayyah itu hidup pada masa sebelum Islam. Dan Umayyah itu tersebut bangsa Quraisy dulunya. Daulah Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dengan pusat pemerintahnya di Damaskus dan berlangsung selama 90 tahun. Oke, baik sekali. Nah, sekarang saya tanya. Kan Daulah Bani Umayyah itu sudah berlangsung selama 90 tahun. Itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Silakan dari kelompok 1, ada yang tahu? Iya. Mas Dani, silakan. Iya, bagus sekali. Jadi sejak tahun 41 sampai 132 Hijriah. Ya, kelompok 1 sudah baik ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok kedua, yaitu membahas materi tentang sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Silakan, siapa yang pertama ingin memberikan apa yang kalian dapat? Ya, silakan Mbak Zaro. Oke, jadi benar ya kata Mbak Zaro. Jadi pada masa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, Bani Umayyah itu merupakan keluarga yang kaya dan terpandang. Nah, salah satu dari mereka itu menjadi pemimpin kaum Quraisy. Nah, yang menjadi pemimpin bernama siapa? Iya, betul. Bernama Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Nah, Abu Sufyan ini cinta harta dan cinta kekuasaan.
sehingga dia itu tidak mau mengikuti atau mengakui ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, selanjutnya dari kelompok 2 ada yang ingin memaparkan lagi. Siapa? Ya, Mas Fuad, silakan. Iya, oke, baik, terima kasih. Jadi benar ya, karena Abu Sufyan ini tidak suka dengan ajaran yang dibawa Rasulullah, jadi dia melakukan banyak cara untuk menggagalkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan terjadi bahkan perang pun dilakukan ya. Tercatat beberapa perang besar yang melibatkan kepemimpinan Abu Sufyan, yaitu ada perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Ya, dari ketiga perang tersebut pasti kita sudah tidak asing dan sering mendengarnya. Ya, terima kasih Mas Fuad. Ada lagi dari kelompok 2, silakan. Iya, Mbak Yani, silakan. Oke, iya, benar sekali ya. Iya, jadi akhirnya si Abu Sufyan ini dan keluarganya itu masuk agama Islam, tapi secara terpaksa di tengah kepungan dari kaum muslimin yang mengepungnya di Mekah. Ya, jadi walaupun banyak dari sahabat-sahabat Nabi yang tidak suka atas masuk Islamnya Abu Sufyan dan keluarganya, tapi Nabi Muhammad SAW tetap menghormatinya. Oke, baik. Ada lagi yang ingin menyampaikan dari kelompok 2? Iya, silakan. Siapa? Oh ya, silakan Mbak Cicis. Iya, baik sekali. Terima kasih. Penjelasannya sudah sangat jelas ya. Jadi pada masa Utsman dulu itu terjadi krisis karena banyak terjadi KKN yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, setelah yang seperti saya jelaskan tadi, setelah wafatnya Utsman, maka umat Islam ini memiliki kekosongan dalam khalifah, dalam pemimpinnya, sehingga mereka berbondong-bondong membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah mereka. Namun ada tokoh yang tidak setuju atau menolak pembaiatan tersebut karena dengan alasan menunggu siapa pembunuh Utsman ini tertangkap terlebih dahulu. Ya. Nah, selanjutnya pada era Ali, keluarga Umayyah yang menjabat posisi-posisi penting pada pemerintahan Utsman itu semuanya dicopot. Nah, karena hal ini mendorong mereka menentang pengangkatan Ali sampai membuat pecahnya perang Siffin. Namun keberuntungan memang ada di pihak mereka. Pada saat perang Siffin mengangkat Muawiyah menjadi khalifah tandingan. Bahkan lebih beruntung lagi ketika Hasan bin Ali yang menggantikan kepemimpinan ayahnya mengakui Muawiyah sebagai khalifah yang sah di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Sejak saat itulah mereka mulai membangun pemerintahan Islam warisan Rasulullah SAW, dan para sahabat tersebut menjadi pemerintahan milik keluarga besar Bani Umayyah. Ya, jadi seperti itu sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Oke, baik sekali. Dari kelompok 2 kita beri tepuk tangan. Iya, terima kasih sudah memberikan materi sharing bersama tentang sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Baik, sekarang kita lanjut ke kelompok ketiga, yaitu membahas tentang corak khas pemerintahan dinasti Umayyah. Baik, silakan. Siapa yang ingin pertama memberikan pemaparan materi tentang apa yang didapat dari materi tersebut yang tadi sudah saya bagi? Iya, tentang corak khas pemerintahan dinasti Umayyah. Ya, baik, Mbak Sulu, silakan. Iya, jadi benar ya, gaya dan corak kepemimpinan pemerintahan Bani Umayyah itu berbeda dari masa-masa sebelumnya, yaitu masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Iya. Oke, baik, terima kasih Mas Lulu. Siapa selanjutnya? Iya, silakan Mas Anggi. Iya, baik, terima kasih. Nah, jadi corak dan kepemimpinan antara Khulafaur Rasyidin dan
dinasti Umayyah atau Bani Umayyah ini sangat berbeda. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi, jika Khulafaur Rasyidin itu dipilih melalui musyawarah. Nah, sementara jika Bani Umayyah ini dilakukan pemilihannya itu hanya secara turun-menurun dan bersifat otoriter, bahkan menghilangkan cara pemilihan di Khulafaur Rasyidin ini menjadi musyawarah. Jadi tidak melibatkan musyawarah, hanya secara turun-menurun. Iya, terima kasih. Selanjutnya silakan yang ingin memaparkan. Iya, silakan Mas Arif. Iya, baik sekali. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Mas Arif. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah dan sejak Muawiyah memegang kekuasaan, gaya hidup seorang khalifah sudah berubah drastis. Muawiyah hidup di dalam benteng dengan pengawalan ketat dan bermewah-mewah sebagai raja. Tradisi harem dan perbudakan ditubuhkan kembali. Ini sangat bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya siapa? Iya, silakan Mbak Cindy. Iya, terima kasih Mbak Cindy sudah menyampaikan poin penting ya dari corak khas pemerintahan Bani Umayyah ini, yaitu hal yang sangat memprihatinkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah itu adalah diabaikannya nilai-nilai ajaran Islam oleh para pejabat dan keluarganya. Jadi mereka itu banyak yang melakukan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk tujuan politiknya. Dan tampaknya hal seperti itu direstui oleh sang khalifah atau sang pemimpin. Bahkan para khalifah Bani Umayyah justru menikmati kondisi seperti ini. Iya, baik, saya memberi sedikit tambahan ya. Jadi walaupun dalam pemerintahan Bani Umayyah itu banyak sekali perkembangan atau banyak sekali kemajuan positif, seperti bertambah luasnya daerah kekuasaan pemerintahan Islam yang membentang dari Afghanistan sampai Andalusia. Namun, suksesnya politik ekspansi ini menempatkan Islam menjadi walaupun menjadi kekuatan internasional yang paling disegani di timur dan barat, namun imbas negatifnya yaitu tadi di perlakuan yang tidak baik oleh para khalifah dan oleh para pejabatnya, yaitu melakukan banyak hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, namun yang perlu diketahui nih oleh teman-teman semua, saat itu Daulah Bani Umayyah adalah sebuah negara adikuasa di dunia. Sebagai negara besar, Daulah Bani Umayyah memiliki militer yang sangat kuat, dan alhamdulillah tidak seperti para pejabatnya yang melakukan banyak KKN, pejabat istana. Kaum militer ini umumnya terdiri atas orang-orang yang sederhana dan taat beribadah. Mereka berjuang bukan demi khalifah, namun demi tersiarnya agama Islam di seluruh penjuru dunia. Ya, oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 3, beri tepuk tangan. Ya, jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah melakukan diskusi pada pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya saya akan mengadakan kuis. Jadi untuk teman-teman yang bisa menjawab, silakan nanti saya akan beri apresiasi berbentuk hadiah. Oke, kuis pertama, soal pertama. Siapa pendiri Daulah Bani Umayyah? Iya, Mbak Vina. Betul, jawabannya yaitu Muawiyah bin Abu Sofyan. Oke, baik, sekarang saya bacakan soal kedua. Oke, soal kedua. Sebutkan khalifah-khalifah yang paling menonjol di antara 14 orang khalifah di Daulah Bani Umayyah. Ya, silakan Mbak Nadia. Oke, benar. Lanjut, kuis yang terakhir. Sebutkan perang besar yang melibatkan kepemimpinan Abu Sofyan. Iya, Mas Anjar? Iya, benar. Nah, untuk teman-teman yang tadi menjawab kuis dengan benar, silakan nanti WA pribadi ke nomor saya, nanti saya akan beri hadiahnya.
Nah, untuk tugasnya silakan membuat resume tentang materi hari ini, ditulis tangan dan dikirim dalam bentuk PDF dan silakan dikirim melalui Google Classroom terakhir jam 12 nanti malam. Ya. Oke, baik, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sekarang kita menjadi tahu ya apa itu Bani Umayyah dan sejarah-sejarahnya. Oke, semoga ilmu kita bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.